Seperti yang telah kita bahas berkali-kali, tubuh manusia dirancang untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dan itu akan terjadi jika diberi kondisi yang tepat. Kita telah melihat persyaratan dasar yang telah kita cantumkan di papan tulis di sini. Udara segar, sinar matahari, tidak memasukkan apapun ke dalam tubuh yang akan membahayakannya. Istirahat yang patut, tidur lebih awal. Berolahraga, menggerakkan tubuh setiap hari. Makan makanan yang tepat, makanan yang bergizi. Minum air yang cukup. Dan percaya kepada Tuhan, percaya padanya yang mengaruniakan kita tubuh ini dengan kemampuan alami untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dalam presentasi ini, kita akan melihat pengobatan alami. Ketika sakit dan nyeri terjadi, saat kecelakaan kecil terjadi, ada beberapa hal sederhana yang dapat Anda lakukan untuk meringankan. Tetapi tidak hanya meringankan, juga untuk mempercepat penyembuhan dalam tubuh. Jadi kita akan melihat banyak hal kecil di sini. Dan saya punya meja penuh barang-barang di sini. Yang pertama akan kita lihat adalah bawang bombay. Saya pikir setiap rumah memiliki bawang bombay. Dan saya tidak akan pernah melupakan bawang karena itu adalah obat alami pertama yang pernah saya lakukan. Saya kira saya mengisahkannya ketika saya menceritakan tentang bagaimana saya masuk ke pengobatan alami. Tentang bagaimana putri saya menderita sakit telinga pada usia 16 bulan. Dan setelah 6 minggu dan 4 rangkaian antibiotik kemudian, sakit telinganya kembali. Jadi ketika anak kedua saya sakit telinga, saya tidak pergi ke dokter kali ini. Saya pergi ke wanita tua di sebelah rumah saya. Dan saya bertanya kepadanya, apa yang ibumu lakukan ketika kamu sakit telinga? Dia jawab, ibu akan mengukus bawang di atas kompor. Dia akan menjaga kedua ujungnya. Ada ujung yang keras dari mana akarnya muncul. Dan ini ujung atas, tempat tangkai itu keluar. Yang terbaik adalah dikukus atau dipanggang. Jika Anda merebusnya, beberapa materi penyembuhan bisa masuk ke dalam air. Kemudian Anda belah dua, seperti yang saya lakukan ini. Jadi Anda melihat 2 set cincin. Jadi apa yang Anda lakukan yaitu mengukusnya. Dan ketika Anda mengukusnya, itu akan sangat panas. Dan kemudian Anda bisa memerasnya. Dan bawang bombay akan menjadi panas mendidih. Tapi sari panas itu akan masuk ke sendok dingin dan itu akan membuatnya memiliki suhu yang tepat. Dan Anda bisa menuangkan beberapa tetes di telinga. Dan kemudian Anda bungkus bawang ini dalam kain. Dan Anda membungkusnya dengan kain beberapa kali. Bawangnya akan menjadi dingin cukup cepat. Jadi Anda hanya perlu terus merasakannya sampai suhu yang tepat. Dan kemudian letakkan di telinga. Anda menempelkannya sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Jika masih agak panas, Anda bisa menggunakan kain lain dan meletakkan beberapa lapisan lagi di atasnya. Dan ketika Anda telah menempelkannya di telinga dengan suhu yang tepat, kemudian Anda ambil plastik berbentuk kotak dan Anda meletakkannya di atas bawang. Alasan Anda meletakkan plastik di atasnya adalah karena itu akan membuatnya tetap hangat. Dan Anda bisa menggunakan bawang ini selama itu masih tetap hangat. Bila sudah dingin, Anda harus melepasnya. Bagian dari kenyamanan yang dibawanya adalah kehangatan. Tetapi bawang bersifat menyerap. Jadi, kehangatan dari bawang dan kekuatan menyerap bawang memberikan kelegaan besar. Kadang, itu akan menarik nanah keluar. Jadi, lubang kecil dibuat dan nanah akan keluar melalui gendang telinga. Jika tubuh membuat lubang, tidak masalah. Jika ada sesuatu yang menusuk gendang telinga, itu masalah. Tetapi jika tubuh membuat lubang, tubuh dapat dengan cepat menyembuhkan lubang tersebut. Terkadang Anda mungkin perlu menempelkan tapal bawang beberapa kali. Terkadang sekali sudah cukup. Dan saya mengetahui ini sewaktu anak kedua saya, James. Ketika wanita tua di sebelah rumah saya, sepertinya saat itu saya berusia 26 tahun, dan dia berusia sekitar 86 tahun. Ketika dia memberitahuku tentang hal itu, saya segera melakukannya. James tertidur. Dia sedang disusui untuk tidur. Dan saya menempelkan bawang bombay di lengan saya sehingga saya bisa merasakan suhunya dan di telinganya. Dan dia langsung tenang. Tampaknya hal itu membuatnya sangat nyaman, dan dia pun tertidur. Dan ketika saya membaringkannya di tempat tidur, saya membaringkannya sehingga bawang itu tetap berada di telinga. Saya menaruh handuk, melipatnya beberapa kali karena saya tahu itu akan menjaga bawang itu tetap hangat. James tidur selama 2 jam. Jadi apakah yang dimaksudkan dari itu? Dia mendapatkan kelegaan. Ketika dia bangun, dia bahagia. Saya mengawasinya sepanjang hari itu, saya mengawasinya sepanjang hari berikutnya. Dia bahagia.
Sekarang pasangan saya katakan, saya tidak yakin itu telinganya. Setiap kali dia menangis, dia bilang, itu mungkin telinganya. Jadi saya membawanya ke dokter. Dokter melihat ke telinga yang sakit dan berkata, telinganya benar-benar bersih. Dia melihat ke telinga yang lain, ada sedikit kotoran di dalamnya. Jadi itu adalah konfirmasi saya bahwa tapal bawang telah melakukan pekerjaan itu. Jadi tidak heran saya pergi ke pengobatan alami, seiring saya membandingkan perbedaan antara 6 minggu dan 4 set antibiotik dan 2 jam tapal bawang ketika anak tertidur. Orang juga harus melihat penyebabnya. Apa penyebabnya? Nah, saya menemukan bahwa anak-anak saya sedang tumbuh gigi, dan kadang tumbuh gigi dapat menyebabkan saluran Eustachius menjadi sedikit tersumbat. Saya tidak memperhatikan dengan anak-anak saya yang lain. Tetapi pada saat anak-anak saya yang lain lahir, kami sudah tidak lagi mengonsumsi produk susu dalam menu makanan dan produk olahannya. Dan produk susu sapi diketahui dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran Eustachius. Diketahui menyebabkan banyak lendir yang akan diproduksi dalam saluran tersebut. Saluran Eustachius pada dasarnya menghubungkan hidung dan mulut dan mata dan telinga. Anda juga bisa menggunakan tapal bawang matang untuk bisul. Seorang pria menelepon saya suatu hari dan dia berkata, saya punya bisul di bagian dalam hidung saya. Itu sangat menyakitkan dan saya bisa mengerti bahwa bagian dalam hidung sangat sensitif. Saya berkata, ya, biasanya kami menyarankan tapal bawang yang dimasak. Tapi saya tidak tahu bagaimana menerapkannya di bagian dalam hidungmu. Saya tidak mendengar kabar lagi sampai 4 hari kemudian dan dia menelepon saya. Dia katakan keesokan harinya dia bangun dan seluruh hidung dan sisi wajahnya bengkak. Jadi dia memasak bawang, memotongnya menjadi 2. Dan ketika sudah agak dingin, dia menaruh semuanya langsung ke seluruh area itu. Dia membalutnya ke wajahnya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia membiarkannya seperti itu sepanjang hari, karena rasanya sangat enak. Hal itu membuatnya sangat lega. Saat dia melepasnya, pada penghujung hari, semuanya hilang. Dia bilang, bisulnya tidak pernah sembuh begitu cepat. Jadi ingatlah bawang bombay, panasnya itu menarik masuk dan juga kekuatan menyerap bawang. Sudah cukup diketahui bahwa bawang bombay memiliki kekuatan menyerap obat lama, jika Anda baru saja mengecat ruangan dan bau cat sedikit menyengat. Anda bisa mengiris bawang bombay dan meletakkannya di atas nampan. Dan biarkan semalaman dan bawang bombay akan menyerap bau yang menyengat ke dalamnya. Saya punya kulkas baru sekitar setahun lalu dan saya tidak suka bau plastiknya. Jadi saya memotong bawang dan menaruhnya di atas piring di kulkas dan juga di freezer. Dan besoknya ketika saya bangun dan mengeluarkannya, bau yang menyengat telah hilang. Dan tentu saja, Anda membuang bawangnya sebagai hasilnya. Tolong jangan gunakan setengah bawang dan bungkus setengah lainnya dengan plastik. Karena itu akan menyerap bahan kimia dari plastik. Jika saya punya bawang besar dan hanya ingin menggunakan setengahnya, saya akan memotongnya dan memasukkannya ke dalam toples kaca seperti ini dan memasukkannya ke freezer. Itu mengenai cara lain Anda dapat menyimpan bawang. Jadi kita telah melihat bawang bombay yang dimasak dan bawang bombay itu bisa dipakai untuk sakit telinga dan juga dapat digunakan untuk bisul. Sekarang kita akan melihat bawang bombay mentah. Jadi bawang bombay mentah dapat digunakan dalam beberapa cara dan saya yakin kita semua sadar bahwa ketika Anda memotong bawang bombay, Anda bisa mulai menangis bukan? Jadi jus bawang terutama memiliki efek khusus pada saluran Eustachius, pada pernapasan. Dan mungkin disitulah sebagian besar kita akan menggunakannya sebagai bawang mentah. Jadi yang pertama akan saya tunjukkan adalah tapal bawang untuk sakit tenggorokan. Jadi Anda iris halus bawangnya. Kemudian siapkan kain. Di kotak tapal saya punya banyak kain seperti ini. Ini seperti kain tipis. Dan kemudian Anda tempatkan bawang bombay dalam satu baris, hanya sedikit irisan bawang bombay. Jadi saya membuatnya seperti ini. Dan kemudian saya akan membungkusnya. Dan area yang memiliki sepotong kain antara bawang dan bagian luar, saya meletakkannya di leher saya. Dan kemudian Anda bisa meletakkan syal di sekitarnya, atau Anda bisa meletakkan plastik dan kemudian baru syal. Dan Anda bisa tidur dengan itu sepanjang malam. Dan itu akan memberi kelegaan dari sakit tenggorokan. Sekarang kita akan melakukan sesuatu yang lain dengan bawang bombay dan ini mungkin mengejutkan Anda.
Kita akan memotong bawang menjadi potongan-potongan kecil dan kita akan meletakkannya ke bagian bawah kaki. Jadi mengapa kita mengoleskan bawang bombay ke bagian bawah kaki? Bagian bawah kaki memiliki pori-pori besar padanya. Dan itu adalah pori-pori terbesar di seluruh tubuh dan mereka mampu menyerap. Dan bagian bawah kaki adalah refleks untuk dada, untuk kepala dan untuk perut. Alasan mengapa kita meletakkan bawang bombay di bagian bawah kaki adalah untuk batuk. Saya telah melihat ini luar biasa berhasil beberapa kali. Jadi kita siapkan kantong plastik. Ini hanya kantong plastik biasa. Di Misty Mountain, kami membeli sekotak kantong plastik yang terbuat dari pati. Nah, jika Anda tidak ingin meletakkan kaki Anda di atas plastik, Anda bisa memasukkan kain ini ke dalam kantong. Dan kemudian Anda menaruh bawang bombay cincang ke dalam seperti ini, dan kemudian kaki akan berada di atas itu. Anda membungkus kain di sekeliling dan kemudian plastik di sekelilingnya. Dan Anda mengamankan ujung kantong di sekitar pergelangan kaki dan kemudian Anda memakai kaus kaki. Ingat, kita berpura-pura ini adalah kaki. Jadi bagian bawah kaki menyentuh bawang bombay cincang. Saya bersama putri saya beberapa tahun yang lalu dan anak laki-lakinya yang berusia 3 tahun mengalami batuk. Dia memberinya mandi air hangat dan menggosoknya lalu menidurkannya, namun dia terus batuk. Dan kami terus berpikir dia akan tidur sebentar lagi. Tapi setelah setengah jam, dia terus batuk dan batuk. Ibunya membangunkannya dan kami mencincang bawang bombay dan kami menyiapkan 2 kantong plastik. Dan meletakkan tapal ini begitu saja pada kedua kaki. Dan kami membaringkannya kembali ke tempat tidur. Kami tidak mendengar satu batuk pun lagi. Nah, dia telah batuk tanpa henti selama setengah jam. Jadi ini sangat baik untuk terapi batuk. Saya telah melihat itu terjadi beberapa kali dan orang-orang yang berkata kepada saya bahwa tapal bawang di bagian bawah kaki sangat enak saat Anda batuk. Jadi apa yang terjadi di dunia saat ini yang selalu dibicarakan adalah flu atau pilek yang disebut COVID. Jadi semua hal ini bisa sangat efektif untuk membantu meringankan gejala pilek, flu, atau yang disebut COVID. Dan sekarang kita akan membuat sirup obat batuk bawang. Anda hanya perlu sebuah toples. Dan Anda menaruh kira-kira setengah inci bawang di bagian bawah. Dan kemudian Anda menaruh sekitar 1 sendok teh madu di atasnya. Dan kemudian Anda akan menaruh lapisan bawang lagi. Dan kemudian 1 lagi sendok teh madu. Dan terus begitu sampai bawang Anda habis atau toplesnya penuh. Dan Anda akan melihat seberapa kental madu itu apa adanya, sebagaimana biasanya. Ketika sirup terbentuk, itu cukup cair dan encer. Idealnya, Anda mendiamkannya selama kurang lebih 24 jam dan kemudian Anda bisa menyaring bawangnya. Kira-kira 3 jam yang lalu, saya membuatnya. Jadi saya ingin menunjukkan kepada Anda seperti apa tampilannya setelah selesai. Jadi Anda bisa lihat ketika saya membuat ini, tidak ada apa-apa selain madu kental lengket dan bawang. Jadi yang ini dibuat 3 jam yang lalu. Dan Anda bisa melihat ada sirup yang cukup encer di sana. Ini masih belum siap untuk disaring, tetapi akan siap dalam 24 jam. Setelah Anda menyaringnya, itu akan bertahan selama bertahun-tahun, karena kita tahu madu tidak akan basi. Sekarang kita akan melihat saudara dari bawang, dan itu adalah bawang putih. Bawang putih dapat digunakan sebagai antibiotik yang sangat ampuh. Bahkan, satu studi yang saya baca mengklaim bahwa itu 6 kali lebih kuat daripada tetrasiklin. Bawang putih tidak hanya berfungsi sebagai antibakteri, itu juga anti jamur dan antivirus. Jadi izinkan saya memberi Anda resep yang dapat digunakan jika Anda menderita flu jenis apapun. Ini bisa pneumonia atau bronkitis atau asma atau flu COVID. Saya akan memberimu resepnya. Ini disebut bom flu. Dan bom flu memiliki 6 bahan utama di dalamnya.
Pertama berisi bawang putih. Berapa banyak bawang putih? Sebanyak yang Anda berani. Mungkin bagi anak kecil, Anda gunakan sepotong kecil. Mungkin bagi orang dewasa, itu seukuran satu siung sedang seperti ini. Dan Anda menggilingnya. Jahe. Dan untuk jahe, itu sekitar 1/4 sendok teh jahe parut halus atau cincang sangat halus. Minyak kayu putih. Minyak kayu putih 1 tetes. Ada takaran yang pasti untuk yang satu ini. Seorang wanita bilang, "Barbara, katanya itu tidak layak untuk dikonsumsi manusia." Saya jawab, "Kami tidak meminta Anda untuk minum 1 sendok teh penuh. 1 tetes. Dan obat ini telah digunakan selama berabad-abad." Seorang wanita tua memberitahu saya setiap kali dia pilek, atau salah satu saudara pilek. Nah, dia memberitahu saya hal ini 40 tahun yang lalu. Dan dia berusia 80 tahun saat itu. Dia masih belum bersama kita sekarang. Tetapi dia bilang, ibu akan menaruh sedikit madu pada 1 sendok teh dan setetes minyak kayu putih. Dan setiap anak harus memiliki dosis minyak kayu putih dengan sedikit madu. Di Australia, Anda bahkan dapat membeli minyak kayu putih dan tablet hisap madu saat Anda pilek. Jadi ingat, hanya 1 tetes. Jika Anda tidak memiliki minyak kayu putih, Anda dapat menggunakan minyak pohon teh. Cabai cayenne. Tidak ada takaran untuk cabai cayenne. Jadi itu seperti bawang putih, itu sebanyak yang Anda bisa tahan. Beberapa mungkin hanya mampu sejumput saja, beberapa mungkin 1/4 sendok, beberapa setengah sendok. Saya tidak tahu siapa yang bisa melewati lebih dari itu. Perasan lemon, dan 1 sendok teh madu. Ini adalah bom flu. Dan untuk ini Anda menambahkan sekitar 1/3 cangkir air hangat. Jika seseorang menderita flu atau pilek atau sinus jenis apapun, masalah apapun pada organ pernapasan, dosisnya adalah meminumnya 3 kali sehari. Biasanya pada hari ketiga atau keempat, pilek benar-benar teratasi dengan sendirinya atau sisa sedikit lagi. Anda dapat mulai mengkonsumsinya kapan saja. Itulah antibiotik Anda, itu obat yang ampuh. Bagaimana dengan bayi? Anda tidak bisa memberikannya kepada bayi, tidak bisa diberikan kepada bayi kecil. Tapi apa yang bisa Anda lakukan? Anda bisa mengiris halus bawang putih, yang saya lakukan sekarang. Dan Anda bisa meletakkannya di kain kecil dan mengikatnya ke bagian bawah kaki mereka. Jadi saya memotong kain seperti ini. Dan irisan halus bisa diletakkan di atas kain. Dan kemudian itu bisa ditutup karena kita tidak ingin irisan bawang putih menyentuh bagian bawah kaki. Karena itu dapat menyebabkan lecet. Bawang bombay tidak begitu, tetapi bawang putih iya. Dan kemudian kita bayangkan jari-jari saya adalah bagian bawah kaki lagi. Dan Anda mengikatnya ke bagian bawah kaki lalu Anda dapat mengenakan kaus kaki atau sepatu kecil. Atau anak saya James, ketika dia berusia 3 tahun, dia biasa mengalami sakit dada. Saya meletakkan ini di kakinya, saya memakaikan sepatu dan kaus kakinya. Dia berlari dan bermain. Dan setiap langkahnya, dia mendapat sedikit ledakan bawang putih ke dalam darah. Dalam Mazmur 104 ayat 14, Alkitab mengatakan bahwa Allah memberikan herbal untuk melayani manusia. Jadi bawang putih ini akan masuk dan tubuh akan membawanya ke tempat yang dibutuhkan. Dan saya dapati bahwa itu membantu melonggarkan sesak di dada. Bahkan dapat membantu membersihkan saluran udara sedikit. Sorenya, ketika saya melepas sepatu dan kaus kaki James, yang tersisa hanyalah sesuatu yang tampak seperti potongan kuning, kulit kering. Setiap cairan bawangnya telah hilang dan saya bisa mencium baunya dalam napasnya dalam beberapa menit. Hanya butuh 1 menit bagi 1 tetes darah untuk pergi ke seluruh tubuh Anda. Jadi itulah bawang putih. Dan sekarang kita akan melihat jahe. Jahe terkenal sebagai ramuan anti mual. Jadi jika ada yang mual, parut jahe, tuangkan air mendidih di atasnya dan mereka bisa minum sedikit-sedikit teh itu. Itu minuman teh yang lezat. Jadi Anda mungkin menggunakan parutan seperti ini atau parutan halus pada parutan besar. Dan sekitar 1 sendok teh ke dalam teko kecil lalu tuangkan air mendidih ke dalamnya.
Dalam waktu 10 menit Anda akan mendapati suhu yang dapat diminum dan orang itu bisa meminum sedikit-sedikit. Jika Anda membeli tablet mabuk laut atau mabuk mobil, hampir selalu isinya jahe yang dipadatkan. Sekarang kita akan menggunakannya di luar. Kita akan membuat tapal. Dan saya melipat plastik bungkusan beberapa kali sehingga sedikit lebih baik untuk digunakan. Dan saya meletakkannya di talenan kecil saya dan kemudian saya mengambil kain. Ada baiknya memiliki kotak tapal dan memiliki koleksi kain ini. Ini ukuran yang bagus untuk membuat tapal. Dan sekarang kita akan memarut jahenya. Dan kita memarutnya di parutan kecil. Jadi di mana kita akan menggunakan jahe? Jahe bisa digunakan untuk setiap nyeri sendi. Jadi ingat, jahe adalah untuk sendi. Dan saya parut. Katakanlah saya akan meletakkannya di pergelangan tangan yang sakit. Di mana saja di mana ada peradangan pada sendi, itu bisa digunakan. Jadi mari kita, katakanlah seseorang menderita beberapa artritis di sendi mereka dan itu cukup menyakitkan. Jahe. Tapal jahe dapat dibuat. Karena tapal jahe ini tampak untuk menarik peradangan keluar dari sendi. Jadi Anda bisa lihat di sini saya sedang menyebarkan jahenya. Untuk mengisi, saya akan menerapkannya ke area yang mungkin sekitar 2 inci kali 2 inci. Jadi Anda menyebarkannya secara merata. Dan kemudian untuk membuat tapal, Anda akan membuatnya dalam bungkusan kecil. Jadi itu dari atas ke bawah dan kemudian sisi ke sisi. Dan kemudian Anda membaliknya. Dan bagian yang masuk ke tubuh adalah bagian yang hanya punya satu lapisan. Jadi Anda bisa melihat cairan jahe kuning mulai keluar dari sana. Anda juga melihat bahwa plastik harus sekitar setengah inci lebih dari tapal itu sendiri. Dan alasan Anda memakai plastik adalah untuk melindungi pakaian, tetapi juga untuk menjaga agar tapal tidak dingin. Jadi katakanlah saya meletakkannya di pergelangan tangan saya. Maka saya akan meletakkannya di area seperti itu dan kemudian saya akan membalutnya. Idealnya itu dibalut dengan baik karena Anda tidak ingin udara masuk ke salah satu area yang dapat mendinginkannya dan jangan sampai dingin. Jadi ini bisa digunakan untuk radang sendi, bisa digunakan untuk asam urat, bisa digunakan untuk sakit lutut, dapat digunakan untuk pinggang. Ini sangat baik untuk sakit pinggang. Di mana saja Anda mengalami peradangan. Jadi sakit pinggang, kami memiliki orang-orang yang memuji dengan antusias. Orang-orang di retreat kami yang memiliki sakit pinggang yang berat, kami menerapkan tapal jahe. Dan biasanya celana mereka bisa menahannya di tempatnya. Dan dalam waktu setengah jam mereka memberitahu kami bahwa itu menjadi semakin panas. Ketika kulit menjadi panas di bawah tapal jahe, itu indikasi bahwa itu menarik peradangan keluar dari sendi ke kulit. Bila seseorang mengalami sakit pinggang, mereka sering ingin meletakkan botol air panas di belakang mereka. Nah, botol air panas memang membawa kelegaan karena setiap kali Anda kesakitan, otot-otot cenderung kram. Pada dasarnya, tubuh kita bersimpati pada rasa sakit. Dan tubuh kita secara alami kram terhadap rasa sakit karena itu menyakitkan. Dan botol air panas melemaskan otot-otot yang kram itu, jadi ada sedikit kelegaan. Tapi botol air panas di daerah yang meradang dapat meningkatkan peradangan. Jadi botol air panas benar-benar bukan yang terbaik karena dapat meningkatkan peradangan meskipun melemaskan otot-otot. Sedangkan tapal jahe ketika diterapkan pada pinggang. Dan jahe mulai menarik peradangan keluar dari sendi ke kulit dan keseluruhan area menjadi panas. Itu berarti sedang mengendurkan otot-otot yang kram. Jadi tapal jahe melemaskan otot kram dan tapal jahe menarik peradangan keluar dari sendi. Saya biasanya menerapkan tapal jahe mungkin sekitar pukul 6 malam. Katakanlah orang tersebut mengalami sakit lutut atau pergelangan tangan atau dimanapun itu. Dan itu memungkinkan orang tersebut merasakan betapa panasnya itu.
Karena jika Anda memakainya tepat sebelum tidur dan setengah jam kemudian Anda terbangun karena terasa sangat terbakar, itu dapat mengganggu tidur Anda. Jadi jika Anda memakainya sekitar jam 6, itu memberi orang itu kesempatan untuk menilai dan berkata, "Saya sebenarnya suka panas itu, saya bisa tidur dengan itu." Atau itu terlalu panas, kita akan melepasnya. Bahkan jika Anda melepasnya setelah setengah jam, itu masih berpengaruh. Seorang wanita mengirim email kepada saya, dia mencobanya semalaman dan di pagi hari dia memiliki 50% lebih sedikit rasa sakit di lututnya. Dia sangat bersemangat, dia membuat yang lain dan mengubahnya saat makan siang. Dan di penghujung hari dia mandi, lalu memasang yang lain dan ketika dia bangun keesokan paginya, lututnya merah dan meradang. Dia mengirim email kepada saya, apa yang telah saya lakukan? Dan saya katakan, Anda melakukannya secara berlebihan. Dia bilang, apa yang harus saya lakukan? Saya jawab, tidak ada. Tidak ada tapal jahe untuk mungkin sekitar 1 minggu ke depan sampai kulit itu membaik. Dia melakukannya begitu banyak sehingga begitu banyak peradangan telah ditarik keluar dari sendi ke kulit. Itu membuat kulit meradang. Jadi jika Anda menderita artritis atau sakit sendi, saran saya adalah lakukan itu hanya semalaman. Atau hanya lakukan selama beberapa jam di sore hari. Ada tapal lain, seperti yang akan Anda lihat seiring kita berlanjut, yang dapat digunakan untuk peradangan jaringan. Dan untuk penyakit lainnya. Dan salah satunya adalah kentang. Kentang adalah sangat-sangat mendinginkan. Jadi apa yang bisa wanita itu kenakan di lututnya yang sakit sekarang adalah kentang. Kentang mendinginkan, tinggi kalium dan fosfor, dan kulit menyerap mineral-mineral yang membantu penyembuhan. Izinkan saya menunjukkan bagaimana kita membuat tapal kentang. Jadi sekali lagi, kita siapkan plastiknya. Kita punya kain lain di sini. Sebaiknya belilah sebuah kotak kecil. Dan simpan sebagai kotak tapal Anda. Jadi ketika ada krisis, Anda sudah menyiapkan semuanya. Sekarang, untuk tapal kentang, saya akan menggunakan parutan yang lebih besar. Dan tapal kentang digunakan sedikit berbeda. Anda tidak akan pernah menggunakan jahe pada bagian tubuh yang lembut. Anda tidak akan pernah menggunakannya pada mata. Bukan tapal jahe. Gunakan saja tapal jahe untuk persendian. Jahe untuk persendian. Sedangkan kentang dapat digunakan di berbagai macam tempat. Karena jahe itu membantu dengan peradangan sendi. Sedangkan kentang itu meredakan peradangan dalam jaringan. Jadi inilah kentang parut kita. Dan lagi, kita membuatnya dalam bungkusan kecil. Jadi kita letakkan bagian atas ke bawah, bawa bagian bawah ke atas, kedua sisi, balikan. Begitulah kita memiliki tapal kentang kita. Tapal kentang sangat bagus pada pergelangan kaki bengkak yang mungkin akibat pergelangan kaki terkilir. Ini akan meredakan peradangan jaringan. Sedangkan jahe untuk peradangan sendi, kentang untuk peradangan jaringan. Itu juga penarik, dan saya telah melihatnya mengeluarkan serpihan besar. Itu terjadi pada anak saya. Dia memiliki serpihan besar di bagian bawah kakinya. Kami tidak tahu apa yang ada di situ. Kami hanya tahu itu melukai kakinya. Dia berlari-lari di mana ada kayu-kayu di sekitar kolam renang. Kami pergi ke rumah seorang teman dan mereka menata sekeliling kolam renang seperti oasis dengan pohon palem. Itu sangat indah, tapi mereka punya kayu tua, Anda tahu, kayu bantalan rel kereta. Tapi saya kira di beberapa area itu sedikit membusuk. Dan William berlari dan melukai kakinya, dan menabraknya tepat di bawah jempol kakinya. Dia berlari ke arahku sambil menangis. Dia berusia 10 tahun, saya kira saat itu. Dan saya melihat, tapi saya tidak bisa melihat apa-apa, tetapi ada lubang di sana. Jadi ketika kami pulang, kami memakai tapal kentang parut karena sudah mulai membengkak. Saya mungkin membuatnya sedikit lebih kecil dari ini untuk kaki anak 10 tahun. Dan Anda tinggal meletakkannya di atas plastik. Itu menghentikan atau mencegah tapal menjadi dingin, tetapi juga mencegah mengotori pakaian atau kaus kaki di sekitar, dan kemudian Anda membalutnya. Itu sebabnya Anda selalu memastikan itu tertutup dengan baik dengan plastik. Saya tidak membungkus seluruh area dengan plastik karena saya benar-benar tidak suka plastik di kulit.
Yang penting cukup untuk menjaganya agar tidak dingin dan juga untuk melindungi pakaian. Sekarang, saya melakukan ini setiap malam untuk William karena dia masih pincang. Dan setelah 2,5 minggu, William masih pincang. Dan Tapal menjaga kaki agar tidak bengkak, tetapi dia masih pincang. Dan seorang teman berkunjung. Dan saya berkata kepada teman itu, saya tidak tahu ada apa dengan William. Dia masih pincang. Dia mendorong bagian bawah kaki William, dan William, dia hampir menabrak atap. Dia berteriak. Teman saya bilang, saya bisa merasakan segumpal kayu di kaki itu. Dia perlu operasi untuk mengeluarkannya. Teman saya adalah seorang terapis alami, tetapi dia katakan, ini terlalu dalam. William menatapku, saya bilang, maaf, William. Kita akan mencoba operasi kentang parut. Saya hanya melakukannya dalam semalam. Jadi sekarang saya menjadi sangat serius. Saya melakukannya semalaman, dan di pagi hari saya melakukan terapi air panas dan dingin di kakinya. Kita membicarakan hal ini sedikit di pelajaran tentang air. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya memberinya mandi kaki panas selama 3 menit. Dan saya memberinya mandi kaki yang sangat dingin selama 30 detik. Dan saya melakukan ini 3 kali. Anda lihat, dengan panas dan dingin, keduanya memiliki efek merangsang. Dan setelah 3 menit, darah mulai melambat. Ketika sudah di air panas, semuanya mulai rileks. Jadi kami mengeluarkannya dari panas dan memasukkannya ke yang dingin. Dan itu merangsang. Tetapi setelah 30 detik, semuanya mulai melambat, jadi kami mengembalikannya ke tempat yang panas. Jadi saya melakukan ini 3 kali. 3 panas 3 dingin. Kemudian saya taruh kentang parut semalaman. Saya melakukan ini karena meningkatkan aliran darah ke daerah tersebut, yang merupakan penyembuh. Di pagi hari, saya buat lagi panas dan dingin, dan kemudian saya membuat tapal kentang parut lagi sampai tengah hari. Dan kemudian saya mengganti tapal lagi. Jadi dia mendapatkan 3 tapal kentang dalam periode 24 jam. Kakinya mulai terlihat seperti plum kering, tapi aku tidak keberatan. Kami harus mengeluarkan sedikit serpihan kayu itu. Setelah 2,5 hari, saya melihat titik hitam kecil muncul di lubang di bagian bawah kakinya. Sekarang, titik hitam ini seukuran lentil. Kami mengambil jarum dan menusukkan ke bagian sampingnya dan menariknya keluar. Dan itu akan mudah, sedikit lebih dari 1 inci panjangnya. Jadi itu adalah serpihan yang besar untuk berada di dalam kaki anak yang berusia 10 tahun. Kami sangat berterima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab serpihan itu keluar. Apakah ada saatnya ketika kita akan pergi ke dokter? Jika kakinya bengkak, jika tidak ada kelegaan dalam apa yang kami lakukan, saya pasti akan melakukannya. Tapi saya berbicara dengan seorang teman saya yang seorang dokter, dan dia mengatakan bahwa ada pasien seorang anak laki-laki yang datang, di mana sepotong bambu masuk ke bagian belakang kakinya. Mereka membawanya ke ruang operasi. Mereka membukanya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Dan dia berkata, Anda tidak bisa terus memotong jaringannya. Dan dia tahu pengobatan alami sejak dia masih kecil. Jadi dia memberitahu ibunya, pulanglah dan lakukan terapi air panas dan dingin setiap pagi, setiap malam. Itu akan meningkatkan aliran darah ke area itu. Dan sedikit demi sedikit, tubuh akan mendorong bambu itu keluar. Jadi saya juga tahu cerita itu. Dan karena William tidak kesakitan, tapal kentang telah membuat bengkaknya turun. Saya tahu bahwa kami dapat melakukan apa yang kami lakukan. Dan serpihan itu keluar. Dapatkah Anda bayangkan jika saya tidak melakukan terapi air panas dan dingin dan tidak melakukan tapal kentang? Kakinya akan membengkak. Dia mungkin akan mengalami keracunan darah. Dan saat itulah saya menemukan betapa kuatnya parutan kentang itu. Ini menenangkan area itu, menurunkan pembengkakan. Dan itu memampukan tubuhnya, dan itu bekerja dengan tubuhnya untuk mengeluarkan serpihan itu. Saya tidak akan terkejut jika serpihan itu 1 cm atau setengah inci masuk ke bawah ke kaki. Tapi sedikit demi sedikit, itu ditarik keluar. Tubuh dirancang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dan pengobatan sederhana, itu membantu tubuh dalam prosesnya untuk benar-benar dapat menariknya keluar. Jika seseorang memiliki konjungtivitis atau mata merah atau sakit mata, mereka dapat meletakkan tapal kentang parut di mata mereka. Itu sangat lembut. Seorang teman menelepon suatu hari ketika bayinya baru berusia 10 bulan. Saya dengar dia berteriak di belakang. Saya berkata,
Ada apa dengan Louis? Dia jawab, penis kecilnya bengkak 2 kali ukurannya. Sekarang, apa yang akan kamu buat? Dan jika kamu membawanya ke rumah sakit, apa yang akan mereka buat? Jadi saya katakan, cepat, buat tapal kentang parut seukuran ini. Dan letakkan di seluruh area skrotumnya dan letakkan pada pamper, atau Anda menyebutnya popok. Dia berkata, dalam waktu sekitar 10 menit setelah memakai ini, dia langsung membaik. Anda lihat, itu sangat panas, meradang. Dan sebagian besar rasa sakit disebabkan oleh peradangan, dan ini membuat peradangan turun. Dia tidur selama beberapa jam. Teman saya tetap terus memeriksanya. Dia hampir tidak percaya akan itu. Dia khawatir, apakah bayinya baik-baik saja, dan tentu saja, bayinya damai dan tidur. Jadi dia tidur selama 2 jam. Dan ketika dia bangun, dia melepas popoknya, dan semuanya kembali normal. Terkadang Anda tidak tahu apa yang menyebabkan pembengkakan. Teman kecil itu adalah bayi yang merangkak, dan mungkin dia merangkak dan sesuatu menggigitnya di area itu. Mungkin sedikit debu masuk ke area itu, Anda tidak tahu. Tapi dia tidak punya masalah lagi di sana. Jadi jika ragu, taruhlah parutan kentang di atasnya. Parutan kentang sangat lembut, sangat menenangkan, dan sangat baik untuk area yang panas dan meradang. Kuku kaki yang tumbuh ke dalam, ini sangat baik. Dengan kuku kaki yang tumbuh ke dalam, lakukan terapi air panas dingin. Kemudian Anda menempelkan parutan kentang. Dan terapi air panas dan dingin, kadang-kadang dapat memberikan kelegaan pada akhir perawatan. Saya ingat satu cerita lagi dan ini terjadi di Selandia Baru beberapa tahun yang lalu. Seorang wanita menemui saya, dan dia membawa putranya yang berusia 7 tahun. Dan saya perhatikan bahwa jarinya berukuran 2 kali lipat. Saya bertanya, ada apa dengan jarinya? Dia menjawab, oh, dia menderita selulitis. Saya katakan, ya. Tapi mengapa? Hukum gerak ketiga Newton. Untuk setiap tindakan, ada reaksi yang sama dan berlawanan. Mengapa? Selalu ada alasannya. Dia berkata, ya, dia bermain dengan mobil-mobilannya di tanah. Dia mempunyai luka melepuh dan lepuhan itu pecah. Dan tentu saja yang terjadi adalah kotoran masuk. Anda tahu, kulit kita seperti baju zirah. Dan ketika Anda melukai kulit dan kotoran masuk, maka seluruh tubuh Anda memiliki sistem yang bergegas ke sana. Getah bening pergi ke sana, sel darah putih pergi ke sana. Sekarang semuanya bengkak. Saya bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Dia menjawab, dia sedang dalam pengobatan antibiotik yang kedua. Dia harus minum obat penghilang rasa sakit dan tablet tidur untuk membantunya tidur. Kawan kecil itu baru berusia 7 tahun. Saya berkata, boleh saya mencoba sesuatu? Dia menjawab, silahkan. Jadi saya siapkan 2 cangkir, satu dengan air panas, satu dengan air dingin. Dan saya melakukannya 3 kali. Pada akhir siklus yang ketiga, 3 menit setelahnya, bocah lelaki itu tersenyum. Apa makna senyum itu? Dia merasa lega. Dan kemudian kami membuat tapal kentang parut sekitar setengah ukuran untuk jari-jari kecil itu. Dan kami memakainya dan kami meminta Tuhan untuk memberkatinya. Saya selalu meminta Tuhan untuk memberkati tapal itu. Ketika mereka sampai di rumah, pada jam 2, anak kecil itu memintanya lagi. Dan sebelum tidur mereka melakukannya lagi dan mereka mengganti tapal setiap saat. Setiap kali Anda membuat tapal dari bahan sayuran segar, Anda harus membuangnya setelah selesai dipakai. Dan itulah keindahan tapal, Anda tinggal membuangnya saja. Jika Anda meletakkan kentang parut langsung ke kulitnya, itu akan sangat berantakan. Sedangkan cara tapal ini membuatnya jauh lebih mudah untuk dilakukan. Sang ibu berkata, keesokan paginya ketika mereka melepas tapal kentang parut. Semua nanah dan semua yang ada di dalamnya telah keluar di tapal dan jarinya kembali normal. Dia berkata, anaknya tidak perlu obat penghilang rasa sakit atau obat tidur malam itu. Panas dan dingin telah digunakan selama berabad-abad, dan dalam hal penghilang rasa sakit, mereka hampir tak ada bandingannya. Dan terapi panas dan dingin dapat mengintensifkan tapal. Sekarang, kita akan melihat cabai cayenne. Cabai cayenne adalah herbal yang luar biasa. Dalam buku, Back to Eden, oleh Jethro Kloss, dia menghabiskan setengah halaman untuk setiap ramuan lainnya, tetapi 10 halaman untuk cabai cayenne. Cabai cayenne dapat melancarkan peredaran darah. Ini adalah stimulan, tetapi bukan stimulan sistem saraf. Ini bukan membuat radang. Ini stimulan untuk darah. Setiap kali Anda melancarkan peredaran darah, Anda mendorong penyembuhan ke area itu. Cabai cayenne dapat digunakan secara internal dan dapat digunakan secara eksternal. Secara internal, itu bisa meredakan sakit tenggorokan. Ingat, itu dalam obat bom flu. Mungkin menggelitik awalnya, tetapi ketika sensasi itu mereda, Anda akan merasa lega. Karena cabai cayenne juga memiliki efek analgesik. Ini adalah obat penghilang rasa sakit alami. Jadi meskipun ada sensasi geli pada awalnya, maka pereda nyeri akan dialami setelahnya.
Cabai cayenne dapat digunakan untuk sakit perut. Ini dapat digunakan untuk asam klorida rendah. Jadi dimanapun cabai cayenne menyentuh, itu merangsang darah ke area tersebut. Bahkan akan membantu menyembuhkan sakit MAH. Ketika masuk ke dalam darah, itu mengencerkan darah, itu membuka kapiler, itu memperkuat dinding arteri. Tetapi juga dapat digunakan secara eksternal. Bagaimana Anda menggunakannya secara internal? Sekitar 1/4 sendok teh dan secangkir kecil air. Atau mungkin 1/3 cangkir air sebelum makan. Ini akan membantu dengan makanan dan itu akan membantu semua area lainnya. Ini juga dapat digunakan secara eksternal. Dan untuk menggunakannya secara eksternal, Anda akan membuat kompres. Jadi saya akan membuat kompres untuk kaki. Saya punya selembar plastik seukuran ini, dan saya punya 2 lapis tisu dapur. Dan apa yang akan saya lakukan sekarang adalah saya akan menaruh sedikit minyak zaitun di atas kertas tisu itu. Karena ketika saya menaruh minyak zaitun di sana, saya akan menaruh beberapa cabai cayenne. Jadi saya menggunakan minyak zaitun hanya sedikit saja. Karena jika Anda menaruh terlalu banyak, maka ketika Anda memasang tapalnya. Dan idealnya Anda akan memakainya semalaman. Anda tidak ingin minyak zaitun bocor ke tempat tidur. Jadi Anda hanya menggunakan sedikit saja. Untuk menutupi area tersebut. Jadi Anda bisa lihat, saya hanya menaburkannya sedikit saja di sini. Sedikit lagi. Dan sekarang saya akan menaburkan cabai cayenne. Dan saya akan menaburkan sekitar setengah sendok teh. Dan alasan saya mengoleskan minyak adalah agar cabai cayenne menempel di sana. Kalau tidak, semuanya akan jatuh. Dan itu membantu mempertahankannya di tempatnya. Jadi itu sekitar setengah sendok teh. Dan Anda menghaluskannya, pastikan itu menempel cabai cayenne. Dan sekarang saya bisa menahannya dan Anda lihat, itu tidak akan jatuh. Dan apa yang Anda lakukan sekarang adalah kaki langsung diletakkan di atasnya. Jadi ada plastik di bawahnya dan plastik itu akan melindungi kaus kaki. Dan plastik itu juga akan melindungi tempat tidur. Jadi Anda meletakkan kaki di atasnya dan kemudian Anda memakai kaus kaki. Dan alasan Anda melakukan ini adalah untuk kaki yang dingin. Jika seseorang mengalami kebas pada kaki mereka, Anda juga dapat menggunakannya. Jika seseorang mengalami kebas kaki atau kaki dingin, Anda tidak bisa meletakkan kaki mereka di air panas. Anda meletakkan kaki dingin atau kaki kebas ke dalam air panas, Anda dapat merusak jaringan. Karena tidak ada rasa di sana. Jadi Anda pasti bisa meletakkan kaki mereka di air hangat. Jadi apa yang Anda lakukan adalah Anda letakkan pada tapal. Siapkan 1 tapal untuk setiap kaki. Jadi Anda taruh kaki di tapal, pakai kaus kaki, dan apa yang dilakukan cabai cayenne ini adalah merangsang sirkulasi darah ke kaki. Bagi orang-orang dengan neuropati perifer, yaitu tidak ada rasa di kaki mereka. Saya dapati di pagi hari, mereka merasakan sedikit tusuk jarum. Nah, itulah tanda pertama bahwa kehidupan mulai kembali ke kaki itu. Berapa lama Anda akan melakukannya? Itu bisa berbeda pada setiap orang. Bagi sebagian orang, mereka mungkin perlu melakukannya setiap malam kedua selama seminggu. Jika kaki mereka mulai panas sepanjang hari, mungkin sudah waktunya untuk menghentikannya. Tetapi jika seseorang memiliki kaki yang dingin, pada pagi hari kaki mereka hangat. Kakiku tidak dingin, saya tidak pernah membiarkan itu kedinginan. Tetapi jika saya melakukannya, pada pukul 4 pagi, saya ingin membukanya karena kaki saya menjadi sangat panas. Jadi sekali lagi, Anda lihat-lihat orangnya. Jika seseorang memiliki kaki dingin, terkadang mereka hanya perlu melakukannya 2 kali seminggu. Tapi saya juga akan melihat mengapa kaki mereka kedinginan. Biasanya sirkulasi yang buruk, dan untuk meningkatkan sirkulasi adalah olahraga. Olahraga meningkatkan aliran darah ke seluruh tangan dan kaki. Saya mengunjungi seorang wanita tua yang menderita neuropati perifer. Dan saya membuatkannya 1 set lengkap ini dan melipatnya seperti ini dan memasukkannya ke dalam tas. Dan itu berarti bahwa semuanya telah siap untuknya. Dan dia bisa mengambil 1 set setiap malam kedua dan meletakkannya di kakinya dan mengenakan kaus kaki. Anda bisa menggunakannya untuk setiap bagian dari tubuh yang mengalami mati rasa di bagian itu. Sekarang kita akan melihat minyak jarak. Minyak jarak menembus lebih dalam dari minyak lainnya. Saya tidak menyarankan Anda minum minyak jarak. Ini bisa menyebabkan iritasi di dalam. Tetapi untuk pemakaian luar, itu memiliki efek yang luar biasa.
Ini menembus lebih dalam dari minyak lainnya. Dan dimanapun ia menembus, ia memecahkan gumpalan, benjolan, sumbatan, tonjolan tulang, tumor. Tergantung pada berapa lama tonjolan tulang telah ada. Jika taji tulang telah ada selama 3 tahun, mungkin butuh 3 bulan. Jika taji tulang sudah ada 3 bulan, mungkin hanya membutuhkan 3 minggu. Saya telah melihat orang-orang, mereka katakan bahwa taji tulang mereka sedikit demi sedikit bisa hilang. Dengan kompres minyak jarak. Jadi ketika saya bilang kompres, apa maksud saya? Saya akan tunjukkan bagaimana kami membuatnya. Kami memiliki apa yang disebut bantalan inkontinensia, underpad. Anda dapat membeli ini bagi mereka yang mengompol. Dan kami memotongnya. Jadi Anda dapat melihat bahwa saya sudah memotong sepotong ini. Dan keunggulannya adalah ia memiliki lapisan plastik. Dan saya membukanya. Anda bisa membukanya seperti itu. Dan saya menaruh beberapa lapis kain di sana untuk membuatnya menjadi kompres tebal. Soalnya, semakin tebal kompresnya, semakin banyak minyak jarak yang akan ditampung. Dan semakin banyak minyak jarak yang bisa masuk ke Anda. Jadi saya telah membuat satu di sini. Jadi Anda bisa melihat ini cukup tebal. Saya pikir saya punya sekitar 8 lapis kain di sana. Dan apa yang saya lakukan adalah saya menempelkan ujung-ujungnya dengan selotip. Dan saya telah memotong ujung-ujungnya dengan stapler, atau Anda bisa menjahitnya. Dan ketika saya menuangkan minyak jarak sebelumnya, itu seperti lapisan tebal di atasnya. Jadi Anda mendiamkannya dan Anda membiarkannya selama mungkin 20 menit. Mungkin setengah jam, menunggu sampai meresap. Itu meresap sekarang. Dan ya, ini cukup basah. Dan Anda dapat melihat bahwa itu tidak memenuhi seluruh bagian tapal. Karena ketika itu menempel pada tubuh, panas tubuh akan mengencerkan minyak dan itu akan menyisakan sedikit ruang untuk menyebar. Jadi ini adalah ukuran yang baik untuk dada yang sesak. Ini ukuran yang bagus untuk perut. Dapat diletakkan di perut yang sembelit. Bisa juga diletakkan di dinding perut untuk iritasi usus. Itu bisa diletakkan di bawah tulang rusuk untuk hati, untuk batu empedu. Hal ini juga dapat diletakkan di belakang untuk batu ginjal. Itu bisa diletakkan di atas lutut untuk lutut yang menyakitkan. Jadi Anda dapat melihat kita sampai ke bagian dalam presentasi kita. Di mana untuk lutut yang sakit, katakanlah, Anda dapat mencoba tapal jahe. Lain kali, Anda dapat mencoba tapal kentang parut. Dan lain kali Anda mungkin mencoba minyak jarak. Dan Anda akan mengetahui apa yang dibuat oleh beragam tapal. Tapi ingat, yang ini menembus jauh. Dan karena ini tidak menarik apapun, Anda dapat menggunakan kompres yang sama lagi dan lagi dan lagi. Anda bahkan mungkin menggunakan yang sama selama beberapa bulan. Mungkin setiap 2 hari, ketika ini mulai terasa agak kering, Anda tambahkan sedikit lagi minyak jarak di sana. Anda akan mengetahuinya. Dan Anda bisa melipatnya. Sisihkan dan keluarkan malam berikutnya. Saya telah berbicara dengan wanita yang mampu memecah benjolan payudara menggunakan kompres minyak jarak. Saya juga berbicara dengan wanita yang mampu membersihkan kanker payudara mereka dengan kompres minyak jarak pada payudara. Ini bukan keseluruhan program. Ada banyak hal yang Anda harus lakukan. Dalam buku saya, Self-Heal by Design, itu berbicara tentang kondisi yang diperlukan untuk penyembuhan, terutama dengan kanker. Dan ini bisa menjadi bagian dari program. Dan sekarang kita akan melihat arang aktif. Arang aktif adalah bubuk hitam. Dan arang aktif telah digunakan selama berabad-abad. Mereka bahkan menggunakannya dalam pengobatan hari ini. Dan alasan adalah karena arang aktif menyerap racun. Saat Anda memasukkan spons kering ke dalam air, spons menyerap cairan. Ini tidak menyerap, ini mengikat. Dan adsorb mengacu pada fakta bahwa arang di bawah mikroskop memiliki aspek kecil ini di area permukaan. Dan setiap area permukaan memiliki kemampuan untuk mengikat racun padanya. NASA menggunakan arang aktif untuk menyaring udara di luar angkasa. Mereka menggunakan arang untuk menyaring air di luar angkasa. Dalam pengobatan saat ini, mereka menggunakan arang aktif untuk menyaring darah untuk dialisis. Mereka menggunakan arang aktif untuk kasus keracunan. Arang aktif dapat digunakan secara internal dan dapat digunakan secara eksternal. Secara internal itu untuk semua kasus keracunan. Dan secara eksternal dapat digunakan lagi untuk keracunan.
Jadi itu mungkin gigitan ular atau sengatan lebah atau mungkin gigitan tawon. Gigitan apapun, semut. Kami punya sesuatu di Australia yang disebut semut pelompat. Dan, mereka menyengat sangat-sangat parah. Dan ketika Anda menerapkan tapal arang aktif, rasa sakitnya hilang dalam beberapa menit. Cara termudah untuk membuat tapal adalah dengan memasukkannya ke dalam tas kantung kunci snap kecil seperti ini. Dan Anda menaruh 3 sendok teh arang aktif ke 1 sendok teh sekam psilium. Saat Anda mencampur arang di atas air, itu seperti mencampur debu dan air. Sedangkan sekam psilium, itu bereaksi seperti jeli lembut. Dan itulah yang telah kami buat di sini. Jadi apa yang dapat Anda lakukan dalam krisis adalah Anda dapat. Dan idealnya Anda memiliki ini di kulkas. Saya mencari gunting saya di sini. Anda memiliki ini di kulkas. Dan Anda dapat memotong suatu bagian di sekitar tepi. Lepaskan plastiknya dan tinggal tempelkan. Dan apa yang Anda tempelkan itu seperti jeli hitam. Dan itulah tapalnya. Saya pikir setiap rumah harus memiliki ini, jadi agar mudah. Ingat, 3 sendok teh arang aktif, 1 sendok teh sekam psilium. Dan Anda lakukan sekitar 3 kali jumlah itu dalam campuran. Dan Anda tutup dan memijatnya. Anda memijatnya dan kemudian Anda menyebarkannya sampai Anda membuatnya rata. Dan kemudian Anda potong satu bagian dan tempelkan. Jadi setiap rumah harus memiliki salah satu dari ini di kulkas. Atau jika sudah lebih dari seminggu, mungkin Anda ingin memasukkannya ke dalam freezer. Ini menyerap dan menetralkan racun. Saya percaya Anda telah termotivasi dan saya yakin sangat tertarik dengan apa yang telah kita bahas hari ini. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa sirup bawang yang kita buat di awal, sudah mulai ada sirup yang terbentuk. Tetapi itu akan memakan waktu 24 jam sebelum siap. Jadi silakan nikmati eksperimen Anda dengan tapal Anda. Saya punya kabar baik, jika itu tidak berhasil, Anda tidak akan rugi. Tetapi kami telah dapati di setiap kasus, bahwa itu membawa kelegaan besar dan merangsang penyembuhan.